Kembali lagi dengan aku Diva Dwi Ningtyas. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pemaparan materi tentang ekonomi publik, yaitu tentang aktor, perilaku, dan indikator dalam ekonomi publik. Baiklah, kita akan membahas tentang aktor dan perilaku ekonomi publik. Ekonomi publik dipengaruhi oleh hubungan dan interaksi antara aktor-aktor utama yang berperan dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Tiga kelompok aktor utama tersebut adalah penyelenggara negara atau political society, dunia usaha, business society, dan masyarakat madani, civil society. Setiap kelompok memiliki fungsi dan kepentingan yang saling terkait dalam mengelola ekonomi publik. Karena itu, para penyelenggara negara mendirikan tiga pilar utama yang saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan kekuasaan atau yang kita kenal dengan check and balance, yaitu adanya lembaga eksekutif, bagian pemerintah, lembaga legislatif, bagian parlemen, dan lembaga yudikatif, bagian lembaga peradilan. Selain itu, terdapat juga tiga kuasa negara yang bersifat independen yang dibentuk untuk memenuhi tugas negara yang semakin kompleks seperti Komnas, HAM, KPK, KPPU, KPI, Ombudsman, PPATK, dan banyak lembaga lain yang terkait dalam penyelenggaraan negara ini. Selanjutnya yaitu lembaga kuasi negara. Lembaga kuasi negara dibentuk melalui peraturan presiden karena kebutuhan tugas negara yang makin kompleks. Jadi ibaratnya seperti contoh kecilnya seperti masyarakat di lingkungan rumahnya yang saling bekerja sama untuk membersihkan suatu karangan seperti yang kita kenal dengan gotong royong. Nah, di negara juga perlu seperti itu. Para pemerintah eksekutif atau presiden, wakil presiden, dan para menteri meminta bantuan kepada lembaga lain. Nah, lembaga itu dikenal dengan lembaga kuasi negara yang bertugas untuk membantu kebutuhan tugas negara yang udah semakin kompleks ini. Lembaga ini tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang memiliki hubungan kerja koordinatif dengan presiden sebagai lembaga pendukung penyelenggaraan negara. Nah, kalau hanya bagian lembaga, pastilah dalam lembaga itu ada sesuatu yang dikenal dengan usaha atau dunia usaha, sebab kita membahas tentang ekonomi publik. Dunia usaha mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan. Ada badan hukum yang diakui negara seperti PT, CV, koperasi, BUMN, BUMD, firma, dan usaha mikro yang tidak termasuk ke dalam badan hukum. Skala usaha bervariasi dan konglomerasi besar sampai usaha mikro atau UMKM. Semua memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional guna menambah nilai guna suatu barang. Selanjutnya itu tugas dari peran dunia usaha. Peran dunia usaha dalam menggerakkan ekonomi publik dengan menciptakan nilai tambah. Ini dilakukan melalui produksi, distribusi, dan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ibaratnya seperti pemerintah itu adalah rumah tangga pemerintah yang disalurkan ke rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi. Sekaligus guna adanya itu untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Nah, karena banyaknya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, maka di sana berfungsilah ijazah atau nilai guna seseorang itu sebagai untuk memenuhi lingkup pekerjaan itu. Masyarakat madani itu merupakan kelompok aktor yang peduli dan mewakili hak publik serta untuk kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen, sebagai produsen, ataupun sebagai distribusennya. Bentuk bervariasi seperti adanya LSM, NGO, asosiasi profesi, organisasi massa, dan perguruan tinggi. Masyarakat madani bersikap kritis terhadap peran pemerintahan dan dunia usaha, terutama mengenai isu sosial, lingkungan, dan perlindungan konsumen, serta perlindungan terhadap ketenagakerjaan. Dan oleh itu, para pekerja yang bekerja dalam lingkup pemerintahan itu di-backup oleh BPJS Ketenagakerjaan agar nanti semua ganti ruginya itu bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Selanjutnya yaitu interaksi aktor ekonomi publik. Ekonomi publik bukan hanya dijalankan oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan interaksi erat antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Perilaku aktor ini sudah mengikuti aturan main berupa norma dan etika yang disepakati bersama demi menghindari konflik dan mencapai tujuan utama. Perilaku aktor ekonomi publik ini harus menyesuaikan norma dan etika untuk mengantisipasi kebenturan kepentingan. Pemerintah menjaga kepentingan publik dengan menyeimbangkan kepentingan produsen, konsumen, dan pihak yang menyalurkan atau distribusi. Selanjutnya yaitu interaksi aktor ekonomi publik. Ekonomi publik bukan hanya dijalankan oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan interaksi erat antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Perilaku aktor ini sudah mengikuti aturan main berupa norma dan etika yang disepakati bersama demi menghindari konflik dan mencapai tujuan utama. Perilaku aktor ekonomi publik ini harus menyesuaikan norma dan etika untuk mengantisipasi kebenturan kepentingan. Pemerintah menjaga kepentingan publik dengan menyeimbangkan kepentingan produsen, konsumen, dan pihak yang menyalurkan. Perilaku aktor ekonomi publik itu menyesuaikan dengan norma dan etika untuk mengantisipasi kebenturan kepentingan. Pemerintah menjaga kepentingan publik dengan menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen. Dunia usaha fokus pada penjualan barang dan jasa untuk laba maksimal. Sedangkan masyarakat madani bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja ekonomi publik ini diukur melalui tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada pendapatannya, ketersediaan lapangan pekerjaan dan pelayanan negara atau APBN, serta iklim usaha yang kondusif untuk investasi. Semua aspek ini menjalani tolak ukur keberhasilan pelaksanaan merupakan suatu fungsi dari ekonomi publik. Dari hal itu, pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang utama seperti ketersediaannya lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran yang berkurang, pendapatan domestik bruto, dan stabilitas nilai tukar mata uang. Selanjutnya itu stabilitas ini menjadi hal yang penting karena fluktuasi nilai tukar tinggi yang dapat menandakan buruknya suatu ekonomi publik. Selanjutnya itu pengaruh kebijakan terhadap stabilitas ekonomi. Kebijakan yang baik berpihak pada kepentingan nasional dan kepentingan pilihan konsumsi masyarakat, memperkuat investasi, ketahanan pangan dan energi, serta memfasilitasi serta memastikan ketersediaan pasokan barang dan jasa yang memadai, mulai dari kontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas ekonomi pada masyarakat dengan berkelanjutan. Mungkin itu pemaparan materi. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.